Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita sebagai hamba Allah, kita ini miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, miliknya Allah. Kita bukan milik istri kita, bukan milik bangsa kita, bukan milik masyarakat kita, bukan milik anak kita, bukan pula milik ayah kita dan ibu kita. Kita ini miliknya Allah, ciptaan Allah. Mulai dari pucuk kaki sampai pucuk rambut, kita ini milik Allah. Orang sudah biasa mengatakan ini sawah saya, ini ladang saya, ini rumah saya. Ya, lah kalau kamu ini miliknya siapa? Jarang manusia yang berpikir kamu ini miliknya siapa. Kita ini semua adalah miliknya Allah. Maka benda-benda yang katanya milik kita ini juga milik Allah. Maka sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya ini untuk ibadah. Tapi kita ini punya tugas yang kedua. Kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW,
maka kita ini kewajiban meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan hidupku, kata Nabi. Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan qul hadhihi sabili, ini jalan hidupku. Maksudnya jalan hidupku ini bagaimana? Ya inilah pekerjaan yang akan saya amalkan terus menerus sampai mati. Ini jalan hidupku. Bukan hanya 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, bukan. Ini mau saya kerjakan terus menerus siang dan malam sampai mati. Dan telah dibuktikan oleh Nabi. Inilah jalan hidupku. Jalan hidupku ini maknanya kata para ulama juga bisa dengan makna inilah pekerjaan utamaku, tugas utamaku. Apa itu tugas utama? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada manusia, bukan mengajak manusia ke satu bangsa, bukan mengajak manusia ke satu tempat, mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan kepada Syekh Ilyas, kerja kamu dengan kerja saya itu sama aja, menghidupkan agama. Maka Syekh Ilyas, ada bedanya, kerja saya dengan kerja kamu itu ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kerja kamu itu mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, ikut saya. Kalau kerja saya tidak, mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, taat pada Allah. Ya kita hanya mengajak manusia itu taat kepada Allah. Dan semua orang adalah hamba Allah, perlu taat kepada Allah. Manusia ini tidak taat kepada Allah 1 detik saja dalam bahaya besar. Karena manusia ini setiap detik berhajat kepada Allah. Kalau sampai manusia ini tidak taat kepada Allah 1 detik saja itu sudah bahaya. Cuman manusia tidak menyadari. Dikira yang bahaya itu kemiskinan, dikira yang bahaya itu bom, dikira yang bahaya itu penyakit. Itu bahaya juga, tapi bahaya kecil. Bahaya yang terbesar itu bila manusia tidak taat kepada Allah sebetulnya. Kalau orang sudah tidak taat kepada Allah, mau tinggal di mana dia? Bumi ini miliknya Allah, langit miliknya Allah. Mau lari kemana? Mau masuk kuburan milik Allah juga. Maka dalam satu hadis dikatakan Allah SWT berfirman, barang siapa tidak ridha dengan keputusan-keputusanku, tidak sabar menerima ujian-ujianku, hendaklah dia keluar dari bumiku dan langitku. Suruh bikin bumi sendiri, langit sendiri. Carilah Tuhan selain aku, katanya. Terus kemana mencari Tuhan selain Allah? Perkara yang paling bahaya di dunia ini tidak taat kepada Allah itu. Sekarang yang dipikirkan kebanyakan manusia, wah kalau saya tidak menyenangkan anak saya bahaya, nanti bisa diboikot, nggak bisa pulang saya.
Anaknya komplotan dengan ibunya, akhirnya ayahnya nggak bisa pulang. Ini kalau orang itu membuat marah anaknya atau istrinya. Kalau saya membuat marah masyarakat, wah, mau tempat di mana saya? Tapi tidak terpikirkan kalau saya membuat marah Allah, mau tempat di mana? Kalau nggak bisa pulang ke rumah, pulang ke tempat lain, masih banyak tempat. Kalau nggak bisa pulang ke Temboro, cari kampung-kampung yang lain, masih banyak. Tapi kalau orang itu bikin marah Allah, mau tempat di mana? Mau lari kemana? Maka ini bahaya besar. Orang bila tidak taat kepada Allah, dia akan menderita. Di dunia ini akan menderita. Pasti, walaupun dia jadi raja seperti Fir'aun, juga tetap akan menderita. Diceritakan dalam satu cerita, Fir'aun kalau tidur, wah, yang menjaganya ribuan pasukan. Bentengnya yang untuk tidur itu berlapis-lapis. Salah satu penjaganya itu singa-singa yang buas, sehingga kalau mau ganggu Fir'aun ini, wah, diterkam sama si Ai. Tapi Allah datangkan penderitaan dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Setiap tidur mimpi. Nah, mimpi itu tentara mana yang bisa menahan mimpi? Singa mana yang bisa menahan mimpi? Allah datangkan kesusahan itu mudah saja. Dia mimpi perasaannya ada anak kecil bawa tongkat, pukul kepala dia. Maka dia terkejut, nggak bisa tidur. Panggil dukun-dukunnya, dipanggil, tukang-tukang nujumnya dipanggil. Saya kok mimpi begini? Ini Tuhan kok, katanya ngaku Tuhan kok tanya sama dukun, ya aneh. Manusia ini kalau sudah kadung sombong itu sudah luar biasa. Mau mimpi saja bingung, kok ngaku Tuhan. Sampai iblis saja heran sama Fir'aun ini. Iblis itu datang kepada Fir'aun, kamu ini yang ngajari kan saya, kok sekarang aku jadi Tuhan? Saya ini ngaku jadi hamba Allah saja nggak diterima oleh Allah, diusir saya gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Di saya ini ngaku jadi hamba aja dibuang saya ini. Nah, kok kamu aku jadi Tuhan, tuh bisa apa kamu itu? Jadi sampai iblis saja heran dengan Fir'aun. Ini manusia ini aneh betul. Kalau sudah kadung sombong, nggak ada kayak manusia itu, nggak ada. Melebihi iblis sombongnya itu, melebihi gurunya. Jadi kalau orang tidak taat kepada Allah, tidak ada tempat lari. Tapi ini tidak disadari oleh manusia. Yang disadari itu bahayanya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu. Bahayanya maksiat kepada Allah ini tidak pernah disadari oleh kebanyakan manusia, sehingga maksiat terus, tapi ingin sukses terus, ingin sukses dengan kemaksiatan, ingin bahagia dengan kemaksiatan. Saya maksiat terus tapi ingin bahagia, mana bisa? Hadirin dimuliakan Allah SWT. Jadi kita ini punya kewajiban yang kedua ini, yaitu dakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, mengajak manusia untuk taat kepada Allah.
Orang ini kalau hatinya ada yakin kepada Allah, pasti dakwah kok. Kalau orang itu ada yakin ke negeri akhirat, pasti dakwah. Nggak bisa diam, itu nggak bisa. Seperti kita ini melihat orang mau ditabrak sepur, mau digilas mobil, kita nggak bisa diam, mesti kita akan berteriak, kamu nyikir. Seperti kita melihat orang buta mau masuk sumur, kita nggak bisa diam, mesti kita akan berteriak-teriak, sumur di depan kamu. Begitu juga orang yang yakin kepada Allah SWT, orang yang yakin bahwa maksiat itu bahaya, maka dia tidak bisa diam. Melihat orang maksiat itu nggak bisa diam, mesti dia akan berteriak-teriak. Maka ukuran iman seseorang itu diantaranya adalah dakwah. Kalau orang itu nggak mau dakwah itu maknanya imannya itu sudah lemah sekali. Bukan karena dia itu sudah imannya sudah tinggi terus diam aja. Oh tidak, dia kok diam aja melihat apa-apa. Ya imannya sudah tinggi. Semua yang berjalan dengan kudrat Allah dan iradat Allah, maka tidak perlu dakwah, diam aja. Nah, ini pemahaman yang keliru. Tidak ada yang lebih tinggi imannya melebihi para nabi dan para rasul. Setelah mereka adalah para sahabat, setelah mereka adalah pejuang-pejuang setelah itu. Justru ketika orang itu yakin kepada Allah, pasti dia tidak akan membiarkan orang berjalan menuju murka Allah. Dia akan berteriak-teriak. Seperti Nabi dulu berteriak-teriak dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan la ilaha illallah, kamu akan sukses. Tapi dakwah ini, dakwahnya para nabi itu pada awalnya memang seperti tidak cocok. Ini kita perhatikan betul, dakwahnya para nabi itu kayaknya itu tidak cocok dengan kenyataan itu. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Maka Abu Bakar mengatakan la ilaha illallah, digebuki orang satu kampung. Katanya sukses kok malah digebuki orang satu kampung. Bilal datang mengucapkan la ilaha illallah, diseret-seret di padang pasir. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan dimusuhi, digebuki, diusir pada waktu itu. Tapi Nabi tidak merubah dakwahnya, terus saja begitu. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kata Nabi jadi kenyataan. Ketika seluruh orang Mekah masuk Islam, orang Madinah masuk Islam, Jazirah Arab masuk Islam, Abu Bakar menjadi khalifah Nabi, Persia tumbang, Romawi tumbang, berbondong-bondong manusia seluruh dunia masuk Islam. Maka saat itu apa yang dikatakan Nabi di dunia saja sudah menjadi kenyataan. Kata para ulama, ada dua pengumuman. Yang satu pengumuman ini seluruh umat Islam paham, karena waktu itu umat Islam sedang melek. Pengumuman kedua pada ngantuk semua, sehingga tidak paham.
Pengumuman pertama, yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ini semua umat Islam paham. Ada orang Ahmadiyah ya buki aja ya. Semua orang Islam paham Nabi Muhammad nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad kalau ada orang ngaku nabi, wah ini mesti orang sesat, mesti nipu ini. Ada pengumuman kedua, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka tugas Nabi Muhammad harus diteruskan oleh umatnya. Ya, pengumuman yang kedua ini pada ngantuk semua. Maka setelah istimak ditanya, apa hasilnya istimak? Makanannya banyak cengkehnya, Pak. Perutnya sakit, murus. Loh, kok istimak hasilnya murus? Makanannya kurang cocok. Jawa Timur ini pedes-pedes ini ya. Saya ini aslinya ini orang Jawa Tengah, perut saya sakit. Loh, istimak suruh dengarkan bayan ngantuk, akhirnya hasilnya petengnya sakit. Pengumuman yang kedua ini yang perlu kita fahami dan difahamkan kepada seluruh umat Islam. Karena tidak ada nabi lagi setelah yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, maka perjuangan nabi di pundak umat. Ini yang difahami oleh para sahabat dulu. Ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat bangkit dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan simbolnya yang masyhur, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Inilah para sahabat, orang yang sangat paham kepada agama ini sebenarnya. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang punya pikiran Rasulullah sudah wafat, beliau nabi, beliau rasul, kita ini kan bukan nabi, bukan rasul. Sudah Rasulullah wafat, ya sudah, berhenti. Tidak ada sahabat yang punya pemahaman seperti itu. Rasulullah wafat, maka kita yang akan meneruskan. Tambah istiqomahnya di dalam agama dan dalam memperjuangkan agama. Ditanya oleh temannya, kamu sekarang kok tambah istiqomah setelah Rasulullah wafat? Maka dia mengatakan, akan saya tunjukkan kepada Allah bahwa saya ini taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup, dan taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersama saya, dan taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah SWT. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, dan mereka telah menepati janjinya. Mereka meneruskan perjuangan Nabi ke ujung-ujung dunia. Sekarang di sini ada tamu dari Suriah. Di Suriah itu adalah dulunya itu bagian dari kerajaan Romawi. Kemudian pada masa Islam, di antaranya yang paling banyak berjasa dalam menaklukkan kerajaan Romawi ini adalah Sayyidina Khalid
Ibnu Walid radhiyallahu taala anhu. Dan ini tamu ini, beliau ini salah satu cucunya Khalid bin Walid. Dan rumahnya itu dekat kuburnya Sayyidina Khalid bin Walid. Ini perlu kamu keluar 4 bulan bersama di mereka itu. Dari mana? Minta ceritanya itu. Kalau ceritanya Khalid dari cucunya Khalid, wah cocok ini. Nah, mulaikan Allah SWT, para sahabat telah bertebaran ke seluruh dunia. Karena dulu Nabi berpikir seluruh dunia, para sahabat faham. Maka sebagian sahabat ke Mesir, sebagian sahabat ke Maroko sana, sebagian sahabat ke Pakistan. Ini banyak sahabat yang di Pakistan, di Sindhi. Itu dulunya Pakistan itu Hindu kayak orang Jawa. Datang orang-orang tabi'in. Ada sahabatnya juga yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Qasim, orang Taif. Orang Taif yang dulu ketika didatangi Nabi melempari batu Nabi. Tapi cucunya ini ada yang namanya Muhammad ibnu Qasim, umurnya baru 17 tahun. Membawa Islam ini ke Pakistan. Coba kita renungi, anak umur 17 tahun sekarang mikir apa? Anak-anak kita ini umur 17 tahun, anak SMA, mikir apa kira? Yang dipikir apa? Zaman dulu ini anak umur 17 tahun bisa mengislamkan satu bangsa yang besar. Anak umur 17 tahun. Jadi kalau anak-anak SMA itu waktu liburan dikeluarkan untuk dakwah, itu nanti manfaatnya besar. Jangan dikira yang bisa dakwah itu orang-orang tua yang sudah peyok-peyok begitu barulah ini layak untuk dakwah. Anak muda pun layak untuk dakwah. Sunan Ampel datang ke Jawa Timur umurnya baru 19 tahun. Ini Islamkan orang Jawa semua ini. Umurnya baru 19 tahun. Sekarang anak umur 19 tahun ngapain? Apa yang dikerjakan? Kita lihat sendiri. Padahal ini anak-anak ini kalau dibentuk fikir agamanya akan terbentuk semua. Sekarang di mana saja orang tuanya, ibunya, adiknya, kakaknya, tetangganya semua mikir duit. Akhirnya anak umur 3 tahun sudah ngerti duit. Anak umur 3 tahun sudah ngerti duit, itu sudah ngerti. Zaman dulu karena suasana dakwah kuat, orang tuanya mikir dakwah, anaknya mikir dakwah, mikirkan agama, tetangga-tetangganya begitu juga, sehingga anak umur 17 tahun mengislamkan satu negara. Bagaimana keadaan umat Islam saat ini? Sudah hampir masuk kubur belum mikir agama. Sudah tua, mengkis-mengkis, nonton TV lagi. Nah, Masya Allah. Ini Israel sudah di belakang kamu itu kok nonton TV? Bagaimana ini? Karena tidak ada suasana dakwah. Orang tuh nggak pernah mikir akhirat.
Sudah tua main-main kayak anak kecil. Kalau diajak omong duit melek, kalau diajak omong agama ngantuk. Mau di dunia terus. Israel sebentar lagi akan datang. Nah. Ada orang keluar di masjid itu heran. Orang tua datang ke masjid. Ini kok anak-anak di masjid ini nggak punya pekerjaan. Kok di masjid saja? Nggak mikir dunia. Nggak makan nasi kamu, makan batu. Maka orang-orang yang di masjid itu, lah kamu mikir dunia aja, nggak mau mati kamu. Kamu mau hidup selamanya, sudah mau mati kamu ini. Wah, akhirnya berantem di masjid. Jadi dakwah itu tidak boleh berantem, akhirnya nggak jadi dakwah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau keburukan itu ditolak dengan kebaikan, maka musuh jadi teman setia. Kalau dikatakan ini orang dakwah nggak punya pekerjaan, di masjid aja banyak pak pekerjaan. Saya ini juga petani, punya pekerjaan. Ini polisi punya pekerjaan. Ini mahasiswa punya pekerjaan. Kita ini orang-orang sibuk pak. Tapi kita ini menyadari mau mati juga. Akhirnya kita ini duduk di masjid untuk memikirkan nih bagaimana ini. Kalau sibuknya nanti mungkin sibuk kami dengan Bapak. Ini bos ini, bos tebu Temboro. Ini waktu panen tebu nih. Tapi saya pikir-pikir, kalau waktu panen tebu bukan berarti Israel cuti. Maka saya sempatkan juga keluar 40 hari waktu panen tebu. Bagaimana Pak kalau begitu? Akhirnya orang itu tidak marah. Tapi kalau ganti, kamu mau hidup terus? Jadinya marah orang. Kita ini bukan disuruh marah-marahan sama orang, disuruh kasih sayang kepada umat, bukan suruh marah-marahan. Nanti kalau sudah marah malah nggak ke masjid semua. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah SAW punya tugas. Saya ini pegawai negeri Pak, punya tugas. Saya ini sebagai ayah punya tugas. Saya sebagai bupati punya tugas. Lah kamu sebagai umatnya Rasulullah tidak punya tugas. Nah ini coba kita renungi ya. Kita tidak menafikan kamu seorang ayah punya tugas mikirkan anak-anaknya. Seorang suami punya tugas memikirkan istrinya. Iya. Saya ini lurah memikirkan kampungnya. Iya. Tidak salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Memang kamu punya tugas itu, punya tugas ini. Tapi kamu itu ada tugas yang lebih besar. Sebagai hamba Allah kamu harus ibadah. Sebagai umat Rasulullah kamu harus meneruskan perjuangan Rasulullah. Siapkanlah waktu paling sedikit 4 bulan untuk memikirkan perkara ini. Wah 4 bulan gak bisa, ya 40 hari. Kalau 40 hari harus bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Pokoknya harus dibisa-bisakan. Begitu caranya. Orang tua itu sekarang berpikir anak harus sekolah, pokoknya harus. Tidak ada alasan. Pokoknya kalau nggak sekolah itu saya malu. Bagaimana kok anaknya nggak disekolahkan?
Nah, sudah begitu itu. Kalau urusan dunia ini sudah paham semua ini. Pokoknya umat Rasulullah harus mikirkan umat. Saya harus menyiapkan waktu untuk umat. Bisa ndak bisa, harus bisa saya. Kenapa saya di ladang bisa, di kantor bisa, di pabrik bisa, nunggu istri 60 tahun bisa. Kok cari bidadari 4 bulan saya nggak bisa? Kenapa saya ini? Pokoknya harus bisa. Kalau banyak alasan nanti jadi orang alasan. Bagaimana semalaikan? Alasan boleh saja, tapi tetap berangkat. Insyaallah semalaikan. Kamu alasan boleh saja, kamu orang alasan kok. Tapi tetap berangkat. Nah, insyaallah kalau begini baru usaha dakwah ini jalan. Usaha dakwah itu seperti mobil bosok, mobil mogok di tengah jalan itu Pak. Penampangnya berteriak-teriak, Pak sopir gimana kok mogok? Loh, pekerjaan saya ini kan nyopir. Kalau kamu mau jalan ya didorong turun, dorong sana. Loh, saya sudah bayar kok suruh dorong. Saya sudah bayar kok suruh dorong bagaimana? Kernetnya itu suruh turun. Maka kernetnya pun nggak mau juga turun. Kernet ini bagian narik uang, bukan bagian dorong. Akhirnya nggak ada yang mau dorong. Orang-orang di jalan diteriaki dorong, dorong, dorong. Enak saja, saya sibuk juga. Nggak ada yang mau dorong. Akhirnya mogok di tengah jalan. Ini berpikir, ini kalau kita begini terus, ya kita nggak bisa jalan ini. Akhirnya seluruh penumpang turun, 50 orang turun, dorong. Tapi bisnya nggak mau jalan. Maka sopirnya heran, ini 50 orang dorong kok nggak ada yang bisa jalan, ini gimana? Kok nggak bisa jalan bisnya itu? Didorong 50 orang. Ternyata itu bukan dorong Pak, cuman tangannya ditempelkan ke bis plat. Nggak ada yang sungguh-sungguh. Ditempelkan tok, mana bisa jalan ya. Saya tuh senang Pak, dakwah tuh senang, istimewa nih, pokoknya jelas ya, dakwah ini penting. Ini nggak mau keluar. Ini sama dorong bis, ditempelkan tok tangannya, plek, ngalap berkah. Bagaimana bisa jalan? Kalau urusan dunia sungguh-sungguh, petani sungguh-sungguh, pedagang sungguh-sungguh. Nggak ada pagi-pagi orang datang ke rumah, ini waktu mencangkul, ayo berangkat ke sawah semua, nanti kalau nggak panen bagaimana? Nggak perlu ada orang begitu, semua sudah berangkat semua. Kantor-kantor tidak perlu ada panggilan, ini waktu ke kantor, ayo masuk, ketinggalan nanti nggak dapat gaji, nggak ada. Sebelum jam masuk sudah datang semuanya. Giliran kerja yang besar, kerjanya Rasulullah SAW, berangkat belakangan. Saya lagi lemah Pak ini Pak. Nah, kalau ke sawah kok tidak pernah lemah. Nah, ini sudah mulaikan. Ini kerja besar yang telah Allah berikan kepada umat ini. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi SAW
Maka kerja baginda Nabi telah diserahkan kepada umat. Ana wa manittaba'ani, saya dan pengikut-pengikutku semuanya punya tugas ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka kerja ini harus kita utamakan, bukan hanya kita kerjakan, kita utamakan. Kita lebihkan, kita pentingkan, karena ini kerja yang penting. Para sahabat juga ada yang petani, orang-orang Madinah petani, orang-orang Mekah pedagang, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada tukang pijat, nah, tukang bekam juga ada, tukang pandai besi juga ada, yang raja juga ada, macam-macam sahabat. Seperti manusia sekarang ini juga punya macam-macam kesibukan. Tapi kalau sudah datang panggilan untuk dakwah, ya khailallahi irgabi, hai pasukan-pasukan Allah, berangkatlah, maka ditunda dulu seluruh pekerjaan, berangkat fisabilillah, insyaallah merasa kita. Maka Allah menyuruh kita untuk ikut Nabi, sahabat. Kenapa tidak ikut Nabi itu saja? Karena kalau ikut Nabi itu saja mungkin banyak orang alasan, wah Nabi itu orang suci. Kalau berjalan aja dinaungi awan, keringatnya aja sudah wangi seperti kasturi. Kalau saya keringatnya penguk, bagaimana disamakan saya dengan Nabi? Wajahnya ganteng bercahaya, pantas kalau dakwah orang baru melihat saja sudah senang. Abdullah bin Salam ini pimpinan orang Yahudi di Madinah, baru melihat Nabi, wajah kayak begini nggak mungkin bohong, sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau wajah saya pesek, nggak menarik, kalau saya itu dakwah nggak cocok. Maka Allah menyuruh kita ikut Nabi dan ikut sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita disuruh ikut sahabat. Nah, sahabat ini orangnya macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada wanita, ada pejabat, ada rakyat. Ada yang ganteng, mancung, orang-orang Arab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Dihya Al-Kalabi. Orang yang ganteng-ganteng ada, yang orang yang hitam-hitam, orang Habasyah kayak Bilal juga ada, yang kakinya pincang buntung juga ada. Macam-macam orangnya, sehingga kita ini nggak bisa alasan lagi. Sahabat yang seperti kamu tuh ada loh dulu, malah hitaman Bilal daripada kamu. Wajahnya tapi hatinya penuh nur. Kalau di adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang Madinah nangis semua, teringat Nabi. Masya Allah. Maka ada seorang ulama itu jalan-jalan dengan santrinya, mendengar adzan Allahu Akbar, adzannya masih ada, semangatnya Bilal sudah tidak ada, katanya. Makanya muadzin itu keluarkan 4 bulan biar ada semangat Bilal. Nanti itu getaran azannya itu, kemarin ada jamaah dari Tunisia itu cerita, ada turis-turis ke Tunisia dengar adzan Allahu Akbar masuk Islam.
ini suara ini aneh ini, menyentuh hati saya. Allahu Akbar, masuk Islam. Ini mesti karena muadzinnya ini orang yang fikir betul agama. Ada doa setelah adzan. Ini semua orang, terutama orang pesantren semua tahu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Tapi Sayyidina Bilal ini punya doa sebelum adzan. Ya, doa sebelum adzan ini hanya orang-orang dakwah yang tahu ini. Dakwah yang sungguhan loh, yang waktu bayan tidak ngantuk loh. Kalau waktu bayan ngantuk itu nggak tahu juga, walaupun sudah dakwah lama. Ya. Sayyidina Bilal itu ketika mau adzan, setiap mau adzan doa, Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Ya Allah, aku minta tolong untuk bisa orang Quraisy ini mengamalkan agama. Karena orang Quraisy waktu itu golongan yang paling berwibawa di negeri Arab. Kalau orang Quraisy ini masuk Islam, maka diharapkan banyak orang yang akan tertarik dengan agama. Maka Bilal itu berdoa, ya Allah, aku minta tolong agar orang Quraisy ini bisa mengamalkan agama. Akhirnya orang Quraisy semua masuk Islam semua. Ini muadzin yang begini ini yang kita cari ini. Bukannya suaranya yang bagus, tidak. Dia ada kerisauan terhadap agama. Imam juga ada kerisauan terhadap agama. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di Madinah, di ibu kota, seluruh dunia datang ke sana. Lihat, loh, Sulaiman kok nggak ikut jamaah subuh ini? Kemana dia? Bukan terus Sayyidina Umar diam. Wah, saya ini Amirul Mukminin, repot ini, banyak pekerjaan. Habis sholat subuh langsung datang ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur. Tanya sama ibunya, Sulaiman kemana? Wah, tadi sholat subuh di rumah terus tidur. Kenapa? Karena tadi malam tuh tahajud semalam suntuk, sehingga dia subuh ngantuk, sholat di rumah terus tidur. Loh, ini Sayyidina Umar kok punya kesempatan datang ke rumah-rumah ini. Amirul Mukminin, orang yang sudah paling sibuk di seluruh dunia, kok punya kesempatan yang datang ke tetangga-tetangga. Kalau kita nggak punya kesempatan, sibuk, banyak sekali pekerjaan. Kenapa ini semua kan? Karena kita tidak pikirkan, kita tidak merasakan kebesaran, kepentingan pekerjaan ini. Padahal ini pekerjaan Rasulullah SAW. Walaupun kita sibuk kayak apa, naudzubillah, la qaddarallah, tahu-tahu dapat berita anak kamu ke rumah sakit, oh langsung terus punya waktu, jadi gak sibuk, langsung pergi ke rumah sakit. Orang Pelausan mulai kan, orang Pelausan ini ajib ya, sibuk di sawah, tahu-tahu dapat berita sapi kamu sakit, oh langsung pulang dia. Kok jadi nggak sibuk sekarang? Bukan anak sakit, sapi sakit, langsung pekerjaan-pekerjaan ditinggalkan semua. Masya Allah. Tapi kerja Rasulullah SAW memikirkan umat, saya masih sibuk, saya masih punya pekerjaan ini, pekerjaan itu. Mari kita tanamkan bahwa kerja dakwah ini, kerja mengajak orang, mengingatkan orang kepada agama ini kerja yang penting, sangat penting. Mesti kita kasih waktu.
Insya Allah kita niat semua kan. Dakwah ini pada hakikatnya yang pertama itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita ini memikirkan bagaimana Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhuma, ये लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे, आओ बैठो थोड़ी देर के लिए ईमान ले आओ। मेरे महतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मुझे बुनियादी तौर पर याद करना है कि आज उम्मत में से इज्तिमाई तौर पर ईमान की दावत, इसकी मेहनत, खुद मेहनत से अपने अंदर इस कलेमे का इखलास पैदा करने की फिक्र उम्मत में से ख़त्म हो गई।